Ibu di apa namanya? India. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Putri Zema dari kelas 8C. Saya ingin bertanya, apa pentingnya pemilu bagi masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Putri Zema dari kelas 8C. Saya ingin bertanya, bagaimana sistem pemilu di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik dan sudah sukses? Terima kasih. Saat ini bagi masyarakat untuk memilih calon wakil pemimpin di negara kita. Jika tidak ada pemilu, maka pemimpin yang kita pilih itu kadang tidak sesuai dengan kemauan masyarakat dan tidak menjalankan aspirasi dari masyarakat. Maka pemilu itu saat ini itu penting bagi masyarakat. Jadi sebelum era Orde Baru, pemilu itu hanya dilaksanakan oleh anggota dewan. Tapi sekarang itu diwajibkan untuk semua masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Jadi suara rakyat yang akan menentukan pemimpin kita, karena aspirasi masyarakat itu bisa langsung dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dalam pemilu. Demikian. Jadi penting pemilu bagi masyarakat. Terima kasih. Karena lain di demokrasinya mungkin demokrasi pada yang pemimpin rakyat demokratik dan sebagainya, tapi di Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Jadi kita ini eksklusif, jadi khusus buat Indonesia itu dijalankan demokrasi Pancasila. Artinya segala aspek kehidupan di Indonesia, pemilihan pemimpin dan lain sebagainya itu harus berlandaskan Pancasila. Tadi yang sudah disebutkan oleh rekan saya, Ibu Sri, apa itu yang menjabarkan pasal 1 sampai pasal 5 dan Pancasila. Untuk sistem di Indonesia ini kita memakai, itu udah tahu loh, di Indonesia sistem apa? Selain apa? Tadi penjabaran dan Pancasila. Penjabaran adalah sistem duel. Tahu nggak duel? Tahu. Yang bisa jawab kasih poin 1 Pak Guru. Apa itu duel? Coba. Pak Guru nanti dapat poin Pak Guru. Penjelasan berbeda langsung, umum, bebas, dan rahasia. Artinya langsung penjelasan rahasia itu apa? Jadi jika mereka melakukan pelanggaran di bawah pada saat kampanye besok, kita bisa menyelesaikan di ruangan ini. Jadi ruangan ini juga bisa sebagai
DKPP awal. Soal pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik itu nggak di sini. Jadi di sini hanya pelanggaran administrasi. Jadi yang misalkan kayak pernah lihat kan spanduknya sama spanduk ditutup gitu, paling marah kan satu caleg marah, nah, itu bisa diselesaikan di sini. Tapi kalau sudah menyangkut pidana, perusakan alat peraga kampanye, spanduk itu larinya nanti ke Gakumdu namanya. Ada jaksa, ada polisi, ada Bawaslu. Di sini hanya penyelesaian yang sifatnya administratif. Kalau misal ada yang korupsi, yang itu yang Gitu. yang ingin menjadi presiden, tapi karena dia terlibat dalam kasus korupsi itu gimana cara Untuk calon sebagai legislatif maupun presiden itu sebelumnya itu harus bebas dari kasus kasus apapun termasuk kasus korupsi. Jadi sebelum pendaftaran itu mereka harus bersih dari semua kasus. Jadi jika ada terlibat di kasus korupsi, mereka nggak lolos mencalonkan diri sebagai anggota calon presiden atau calon anggota legislatif. Jadi tidak diperbolehkan dan tidak lolos. Ya, jadi ada tahap-tahapannya. Jadi sebelum mereka mendaftar itu ada pendataan dari riwayat hidup. Jika dia terlibat kasus korupsi atau kasus yang lainnya itu, jadi nggak lolos ya. Jadi pencalonan. Jadi yang jadi calon ini sudah bersih dari semua kasus, jadi nggak ada yang terlibat kasus apapun. Nah, pelanggaran yang terjadi di sini itu banyak. Jadi bukan korupsi lagi nanti, tapi money politik uang. Itu yang jadi pelanggaran kita. Itu dilarang politik uang. Jadi kalau mau kampanye kasih uang itu masuk pelanggaran. Ya, sebenarnya aja itu dilarang dan itu masuk pelanggaran. Jadi bisa diproses.